Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah itu. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Gip. Demikianlah Ustadz Somad. Somad ini mengatakan kalau seorang pejabat yang mempunyai kewenangan terus membangun dengan izin, memberikan izin untuk membangun rumah ibadah agama lain. Ya, dalam konteks ini adalah pejabatnya itu beragama Islam. Ya. Kemudian membangun rumah ibadah lain seperti gereja, kemudian katakanlah pura atau kelenteng dan lain-lain atau biara gitu ya. Nah, ini menurut dia mendapatkan dosa dan dihajar terus ya, dihajar terus sama malaikat karena dia mendapatkan dosa jariah. Ya. Jadi ini sebetulnya bukan Ustadz Somad aja ya, bukan si Somad ini aja, tapi banyak gitu ya, seperti Basalamah, Adi Hidayat, dan banyak lah ya. Kalau Pak Agit ungkapkan ya, misalnya Pak Agit ceritain satu-satu videonya, buktinya gitu ya, ini akan memakan waktu lama ya. Teman-teman bisa cek lah di channel YouTube gitu ya, atau di platform lainnya, mestinya ada yang kayak gini ya. Nah ini menurut Pak Agit ya aneh. Aneh dalam arti seorang pejabat ini kan punya kewenangan untuk membangun, maksudnya memberikan izin pada setiap umat agama. Dengan posisinya sebagai pejabat, dia harusnya nggak bisa pilih kasih. Yang mana adalah tanda petik di Indonesia masih seperti ini. Dengan doktrin Somad seperti ini, ya kita lihat sendirilah ya. Jadi gereja-gereja itu kalau membangun tuh masih susah sekarang kan. Ini sudah menjadi rahasia umum, artinya semua orang tahu akan hal ini. Jangankanlah membangun gereja gitu. Kadang-kadang kan umat Nasrani ini sedang beribadah gitu ya. Itu yang ada di persekusi. Ya pernah kita lihat waktu itu di Tangerang ya. Apa itu doa, rosario, doa pagi juga nggak ngerti lah. Intinya pada saat itu mereka sedang melakukan ibadah, nah ini dipersekusi oleh massa yang tanda kutip oknum Islamnya. Jadi merasa kalau ibadahnya orang lain ini adalah sesat. Yang benar adalah caranya Islam, caranya mereka. Tapi tidak semua Islam juga begini ya teman-teman. Artinya banyak penceramah pendakwah itu yang ceramahnya juga kalem, enak dan mengerti gitu. Kalau agama lain itu beribadah kepada Tuhan yang sama. Dalam konteks ini, Pak Agit akan merujuk ke beberapa ayat ya. Yang pertama kita cek di Al-Maidah 69. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Ini juga ayat ini itu mirip banget dengan Al-Baqarah 62. Ya. Ini sengaja Pak Agit naikkan berapa kali itu ayat-ayat ini karena ayat-ayat seperti ini itu jarang diangkat seperti Somad, Adi Hidayat, kemudian Khalid Basalamah. Ini jarang mereka angkat gitu. Yang diangkat hanya pokoknya gua yang paling benar, lu salah gitu. Selain gua salah gitu. Logikanya dengan logika karena gua milih ini paling benar, maka ya itu yang lain tidak benar.
Yang sebetulnya kebenaran itu mutlaknya bukan milik manusia. Dan pagi cek satu ayat lagi ya. Ini ada di Al-Hajj 40, itu bunyinya adalah, yaitu dalam kurung, orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja. Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dari masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, dalam konteks ini juga menyatakan gitu ya, kalau Allah itu tidak meridhoi gitu loh. Itu yang namanya biara-biara, kemudian gereja ya, dalam konteks ini tempat ibadah selain muslim ini dimusnahkan. Jadi Tuhan ini itu memelihara semua tempat ibadah yang menyebut namanya dalam bentuk nama apapun gitu ya. Kalau boleh kita katakan misalnya di Islam menyebut dengan Allah, di Nasrani Allah, ini sebetulnya hanya perbedaan sedikit ya bahasa, yang tujuannya adalah satu gitu. Katakan nanti kalau di Hindu Sang Hyang Widi ya sama itu juga gitu ya. Yang mereka itu menyembah pada hal yang satu. Kenapa ini diributin dengan konsep-konsep membodohi umat gitu ya. Ini kan konsepnya membodohi umat. Yang artinya lu nanti bakal dapat dosa jariah kalau tidak mengikuti saran dari mereka ya. Artinya dengan kewenangan yang kamu punya, ya, kemudian memberi izin kepada orang-orang selain muslim untuk mendirikan ibadah, mendapatkan dosa. Nah, dengan doktrin ini, orang-orang muslim yang menjabat itu karena ketakutan nanti dapat dosa jariah, ya, karena doktrin ini bahaya teman-teman, mendapatkan dosa jariah, akhirnya tidak diizinkan. Makanya sulitlah orang non-muslim itu mendirikan tempat-tempat ibadah di Indonesia. Yang sebetulnya tujuannya sama ya, memuji Tuhannya, memuji yang satu. Dalam beberapa konten akhir-akhir ini juga Pak Agit ya Pak, jarang banget mengangkat konten politik ya Pak Agit, banyak mengangkat tentang konten-konten agama. Yang sebetulnya tujuannya bukanlah untuk mengadu domba atau memilih satu agama, itu tidak. Tujuan intinya adalah gunakan itu akal, logika. Ya. Dalam beragama itu harus digunakan. Kalau enggak, kita kemakan doktrin, itu mereka S1, S2 di luar negeri, kuliahnya ini hafal Al-Quran, dengan hafal Al-Quran dan kuliah di luar negeri, ini tidak menjamin akhlak mereka. Ya teman-teman bisa lihat situ tidak, dengan metode-metode pemberian yang seperti itu, apakah kelihatan akhlaknya ini baik? Pak Agit jujur saja tidak menyetujui konsep-konsep ini, yang sebetulnya di Al-Quran sendiri sudah menjelaskan gitu ya. Tapi mereka ini nggak mau ngangkat masalah ini. Mereka sebetulnya tahu, cuman ya ada kepentingan politik di situ, ada kepentingan finansial di situ. Nah, ini yang membuat mereka merubah arah atau menutup atau mengcoveri ayat-ayat tersebut. Nggak mungkin lah seorang Somad, seorang Adi Hidayat, seorang Khalid Basalamah itu ya nggak mengerti ayat-ayat ini, tuh nggak mungkin. Karena memang begitu sifat dari dalil-dalil itu, banyak yang bertentangan, maka terjadilah banyak perbedaan pendapat yang biasa disebut dengan khilafiyah. Dan Pak Agit menyayangkan perbedaan ini yang dipertajam gitu ya. Akhirnya kita tahu sendirilah ya, Somad ini juga pada saat Bali itu
tidak diperbolehkan gitu ya oleh warga Bali. Kemudian waktu Somad mau ke Singapura juga kita lihat sendiri ya, nggak boleh masuk. Ya keluarganya boleh, Somad nggak boleh karena ceramahnya isinya seperti ini. Isinya tuh doktrinasi, kemudian ya seperti itu. Doktrinasinya tuh menurut orang-orang yang berpikir logis ini bahaya. Jadi gini ya teman-teman, kita ambil intinya bahwa yang dikatakan Somad itu menurut Pak Git ini tidak benar. Tidak benar kalau kita balikan ke beberapa dalil di Al-Quran yang artinya orang yang beriman itu bukan hanya Muslim saja. Di situ dijelaskan ada Yahudi, ada Sabi'in, ada Nasrani, yaitu karena geografis Al-Quran pada saat itu menjelaskan agama-agama yang di sana. Beda kalau Al-Quran itu dulu turun di Indonesia, yang dijelaskan mungkin Kapitayan, kemudian Sunda Wiwitan, nah seperti itu. Atau Al-Quran itu turun di India. Nah ini mungkin yang akan dijelaskan adalah agama-agama yang di sekitaran India. Jadi ada konsep penjelasan agama dalam sistem geografis lah. Kan nggak mungkin juga gitu Nabi Muhammad itu mengenal Kapitayan, kemudian mengenal Sunda Wiwitan. Ini kan jauh, ya, letak geografisnya jauh. Yang sebetulnya inti dan tujuan dari agama, semua agama lah, ya, ini adalah untuk berakhlak baik, atau kalau di Islam itu istilahnya akhlakul karimah, ya. Akhlakul karimah ini kan supaya berakhlak baik. Kalau begini konsepnya, ini nggak jadi akhlakul karimah. Tetap Pak Git ingatkan buat teman-teman gitu loh, ya karena ini sudah terlanjur ya. Terlanjur gimana maksudnya? Terlanjur dalam hal penyebaran agama ya. Di kita itu ya sudah agama-agama impor, ya sudahlah kita ikutin agamanya atau kita ikuti ajarannya. Kalau menurut Gus Dur tuh ambil ajarannya gitu. Jadi yang penting adalah itu ajarannya apa sih? Ya sebetulnya nggak beda jauh ya. Kalau di Islam itu katakanlah akhlakul karimah gitu istilahnya. Kemudian di Nasrani itu cinta kasih gitu ya. Sebetulnya ini kan sama dengan mencintai kasih itu kan butuh akhlakul karimah. Kalau kita tidak berakhlakul karimah, nggak dapat yang namanya cinta kasih ya. Seperti itu tadi yang Somad ceritakan. Ya ini kalau membangun tempat ibadah lain, ini mendapatkan dosa. Akhirnya hilanglah akhlakul karimah tadi. Dan pesan Pak Git, tetap ini Pak Git pesankan kepada teman-teman gitu. Tetaplah beragama dengan logika. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.